Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, para hadirin Ramadan Barakah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan, kesehatan, dan iman yang masih diberikan kepada kita sampai hari ini. Tak lupa juga salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, para sahabat, dan keluarga beliau, hari ini Islam mampu mengeluarkan manusia dari zaman kejahiliaan menuju zaman yang beradab atau zaman yang terang benderang seperti saat ini. Hadirin Ramadan Barakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita sudah mengulas tentang tawakal, dan insya Allah hari ini kita akan membahas mengenai ikhlas. Hadirin sekalian, seperti kita tahu bahwa ikhlas adalah kegiatan hati. Ikhlas adalah amal hati yang hanya diketahui oleh hamba yang bersangkutan dengan Tuhannya saja. Namun ikhlas ini membutuhkan sesuatu yang usaha yang lebih untuk meraih keikhlasan, dan seorang hamba harus selalu bertanya-tanya terhadap dirinya sendiri tentang untuk apa dia melakukan semua ini, untuk apa dia melakukan amal tersebut, untuk apa dia melakukan ketaatan-ketaatan tersebut, kepada siapakah dia menyandarkan perbuatan ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu seharusnya muncul dari diri setiap individu yang hendaknya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Imam Qurtubi pernah berkata, Al Hasan pernah ditanya tentang ikhlas, dan beliau menjawab bahwa tanda-tanda orang yang ikhlas itu, di antara tanda-tanda orang yang ikhlas, dia suka atau sudah mulai gemar menyembunyikan kebaikannya dan tidak suka menyimpan kesalahannya. Jadi martabat atau salah satu taraf orang yang mendekati keikhlasan atau orang yang mulai ikhlas itu dalam hatinya sudah mulai risau untuk memperlihatkan amal-amalnya terhadap manusia, karena sejatinya tujuan dia melakukan ketaatan tersebut hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Jadi seperti yang dikatakan Imam Qurtubi tadi, bahwa keikhlasan itu ketika dia sudah mulai risau, ketika amal ibadahnya sudah mulai diperhatikan oleh orang lain. Namun ikhlas juga salah satu memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa inna anzalnaka ilaikal kitaba bil haqqi fa'budullaha mukhlishal lahuddin, yang artinya sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya saja. Jadi dalam seluruh ketaatan-ketaatan yang kita lakukan, amal-amal yang kita lakukan itu kita murnikan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu titik, ya. Jadi ketika kita tidak memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menjadi sebab-sebab batalnya amal-amal kita. Dan Allah mengatakan, berfirman di Quran surat Az-Zumar ayat 14 dengan mengatakan qulillaha a'budu mukhlishal lahu dini, yang artinya katakanlah hanya Allah saja yang aku sembah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku. Jadi dalam menjalankan agama seorang hamba, hendaklah dia memurnikan ketaatannya kepada Allah saja, ya, tidak ada yang lain. Dan dalam satu riwayat hadis Al-Mundhiri berkata yang isnadnya sahih, di sini dikatakan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal kecuali yang dilaksanakan dengan ikhlas dan dilakukan karena mengharap ridha Allah semata.
Jadi seperti itu para hadirin sekalian, bahwa hendaklah dalam setiap kita melakukan amal ketaatan, kita bertanya kepada diri kita, sebenarnya ketaatan ini kita sandarkan untuk siapa? Kita lakukan untuk apa dan untuk siapa? Mau kemana arahnya ketaatan kita ini? Jadi di sini sudah dianjurkan bahwa salah satu dikatakan bahwa salah satu batalnya amal seseorang itu bahwa ketika dia sudah tidak menyandarkan perbuatannya kepada Allah Subhanahu wa taala atau berbuat ketaatan hanya untuk Allah semata. Jadi kita di sini dianjurkan bahwa memurnikan. Jadi dalam artian memurnikan sini betul-betul membersihkan niat-niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Itu saja untuk kajian nafsi kita hari ini tentang ikhlas. Insyaallah kita akan lanjut di kajian nafsi berikutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.